Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk jemaat yang hadir di gereja ini maupun jemaat yang beribadah melalui live streaming. Untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah berkati kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk kembali beribadah, memuji, memuliakan serta mendengarkan firman-Mu saja. Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, berkati mereka, sampaikan mereka sampai di gereja-Mu ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar tidak menjadi penghalang bagi berkat yang akan Kau limpahkan pada kami. Dan biar Tuhan saja yang memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang kedua, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama-sama dengan Tuhan, melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapakku
Setiamu saja yang menghidupkan kami, Tuhan. Sebab aku milik-Mu, Tuhan. Hukum Tuhan untuk kita pada kebaktian kita sore hari ini diambil dari hukum Tuhan yang ke-9 serta artinya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku.
Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Tatapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mari kita angkat pujian ini bersama. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. He
Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada kebaktian kita sore hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca secara responsoria. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan temanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu karena aku menghukumnya, melainkan ikutlah menderita oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku memberikan semuanya. Tapi aku tidak malu karena aku tahu pada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, tulus selama
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu ada rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. dari selamanya kasih setianya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Saya akan membacakan warta untuk kita Minggu 2 Oktober 2022. Nama Minggu 1. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 16 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. 2. Duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Selasa 27 September 2022, Nani Krisnawati Teresia Boruhutapea, 63 tahun, alamat Jalan Delman Utama nomor 43, RT 12 RW 9 Peninggaran, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bendi Peninggaran. Jenazahnya dimakamkan pada hari Rabu 28 September 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 3. Pembaptisan Kudus. Pada hari Minggu 9 Oktober 2022, dalam kebaktian Minggu pukul 10.30 WIB, Gereja HKBP Kebayoran Lama akan melaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya menerima baptisan kudus, dapat menghubungi Situa Banjar dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB, bertempat di ruang konsistori dan membawa surat pengantar dari Situa Banjar, fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Demikian untuk diketahui. 4. Kebaktian Padang Punguan Paropuan. Punguan Paropuan HKBP Kebayoran Lama akan melaksanakan kebaktian Padang pada hari Kamis 6 Oktober 2022 di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Pardede MTH. Tuhan Yesus memberkati. 5. Penahbisan calon situa. Pada hari Minggu 16 Oktober 2022 di dalam kebaktian pukul 07.00 WIB akan dilaksanakan penahbisan kepada 9 orang calon situa, yaitu 1. Calon situa Manahan Tampu Bolon SH dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 2. Calon situa Samuel Elazar D. Tampu Bolon SEMM dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 3. Calon situa Tribudi Silitonga SE dari Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. 4. Calon situa Leni Riana Vera Hutagalung AMD dari Banjar Bendi Peninggaran. 5. Calon situa Insinyur Sutan Soaduon Hutasoit MT dari Banjar Bendi Peninggaran. 6. Calon situa Rudolf Dikson Marojahan Simangunsong SE MIB dari Banjar Cidodol Parserahan. 7. Calon situa Ido Rudi Klai Panjaitan Eskom dari Banjar Cidodol Parserahan. 8. Calon situa Dr. Diana Dame Borupakpahan SE AK MSI dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. 9. Calon situa Daud Lazarus Pakpahan dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Acara ibadah pemberangkatan kepada calon situa beserta dengan keluarga akan diadakan pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati. 6. Persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu 9 Oktober 2022 setelah khotbah kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk STT HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP. 7. Perayaan Hari Ulang Tahun HKBP ke-161 tahun. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun HKBP yang ke-161 tahun pada hari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai, yang bertempat di Gedung Usmar Ismail, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mengundang seluruh pendeta resort, pimpinan jemaat HKBP, serta 3 orang utusan dari setiap gereja HKBP untuk hadir dan mengikuti kegiatan perayaan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 8. Gala Dinner Tahun Kesehatian HKBP. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan acara Gala Dinner Tahun Kesehatian atau Malam Kesehatian bersama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta
pada hari Jumat 14 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai, yang bertempat di Gedung Sopo Marpikir HKBP. Panitia memohon dukungan dan dari seluruh pendeta resort, pimpinan jemaat di HKBP untuk mensukseskan dan berkenan menjual atau membagikan tiket gala dinner tersebut kepada jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-9, gempa bumi di Tarutung, Sumatera Utara. Pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 telah terjadi gempa bumi di daerah Tarutung, Sumatera Utara. Gedung, rumah tinggal, bahkan gereja banyak yang rusak dan menimbulkan korban jiwa atau meninggal dunia akibat musibah gempa bumi tersebut. Marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami musibah tersebut agar diberi kekuatan oleh Tuhan kita. Demikianlah warta yang dapat saya baca dari mimbar ini. Yang belum saya baca, boleh kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan buku ND nomor 706, Godang Ni Pasu Pasui. Godang ni pasu pasui, dileong tuaki, sarobia sia-simi, marite anaki, jauh mapuji aki, Yesus di paluai, goyang bongo tusurgoi, padina sangaponi. Kita nyanyikan ayat yang kedua, Dangdung Mensohot Basami Saleleng Ngoluki. Dangdung Mensohot Basami Saleleng Ngoluki, Komat Fokong Puji Oki Sangat Bigoardi, Jalong Mapuji Aki, Yesus di paluai, Boyau bongo tusurgui, padina sangaponi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu ke-16 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 26. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dunia penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Setiap orang pasti mengalaminya. Tidak ada satu orang pun manusia yang ada di dunia ini yang tidak pernah mengalami penderitaan, yang tidak pernah mengalami kesusahan, yang tidak pernah mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Banyak hal yang membuat manusia menderita. Mungkin karena penyakit, kemiskinan, kegagalan, kerugian, peperangan, bencana alam, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita, seperti yang diwartakan tadi, yaitu saudara kita yang ada di Tarutung, Sumatera Utara, gempa bumi yang mereka alami, mengakibatkan banyak rumah yang rusak, gereja, bahkan juga memakan korban, memisahkan mereka dari orang-orang yang mereka kasihi. Itu adalah juga merupakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita pada saat ini. Dan sesungguhnya kesulitan dan penderitaan merupakan realitas atau kenyataan hidup yang dihadapi semua manusia tanpa kecuali. Itu adalah kenyataan hidup. Selama kita hidup pasti menderita. Selama kita hidup pasti mengalami kesulitan. Selama kita hidup pasti mengalami kesesakan. Tekanan-tekanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena memang sesungguhnya dunia ini bukan tempat orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Bukan dunia ini tempat kita. Dunia ini adalah penuh dengan segala penderitaan yang menyesah, yang menekan, yang mendesak. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan semua manusia yang ada di dunia ini. Atau mungkin manusia bisa menderita karena dosa yang dia lakukan. Manusia menderita karena perbuatan-perbuatan jahat yang dia lakukan. Seperti mungkin yang sudah viral beberapa bulan yang lalu, peristiwa Sambo menderita, satu keluarga suami istri bahkan anak-anaknya
Itu adalah karena perbuatan jahat, perbuatan dosa yang mereka lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Baik perbuatan jahat, baik perbuatan baik. Ada konsekuensi yang akan kita terima dari segala apa yang kita perbuat. Demikian jugalah yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana bangsa Israel juga pernah mengalami penderitaan. Bangsa Babel yang menduduki dan menghancurkan Yerusalem dan bait suci yang ada di Yerusalem, yang mereka percayai bait suci itu adalah sebagai simbol kehadiran Allah. Tapi ternyata Yerusalem dan juga bait suci yang ada di sana hancur karena kekalahan dalam perang. Penduduknya dibawa sebagai tahanan ke Babel dan diperbudak di sana. Harta benda mereka dirampas dan dibawa oleh bangsa Babel yang telah menundukkan nasib mereka. Mereka yang dulunya dipuja-puji oleh bangsa lain, dan mereka dulunya yang bangga dengan Yerusalem, dengan bait sucinya, tapi sekarang mereka mendapat ejekan dari bangsa lain yang mengatakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang telah kalah. Karena seperti pemahaman mereka tadi, bait suci adalah simbol kehadiran Allah. Ternyata bait suci itu sudah hancur. Berarti Allah bangsa Israel itu adalah bangsa yang kalah. Bukan yang hebat. Yang selama ini mereka banggakan. Yang selama ini mereka puja-puji. Itulah yang dia ratapi oleh Yeremia. Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Bagaimana bangsa Israel menderita karena perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, di mana Tuhan telah memperingatkan mereka melalui nabi-nabinya. Tapi mereka tidak mendengarkan peringatan-peringatan itu melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus dalam pasal 3 kita melihat di sini bagaimana Yeremia meratap karena penderitaan yang dialaminya secara pribadi. Ia menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi dia ditangkap, dipukul. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang dia sampaikan tidak didengar oleh mereka. Sehingga hukuman Allah harus jatuh kepada bangsa Israel. Yaitu dengan kekalahan mereka membiarkan bangsa Babel untuk menjajah mereka dalam kekalahan perang tersebut. Termasuk Yeremia harus ikut dalam pembuangan itu. Itulah yang dialami oleh Yeremia secara pribadi. Ia justru menerima dan mendapat ancaman dari orang-orang sebangsanya sendiri, dari raja bangsa Israel, dan bahkan mendapat ancaman dari keluarganya sendiri dan orang-orang sekitarnya, sekampungnya menginginkan kematiannya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsanya sendiri, orang sekampungnya sendiri, keluarganya sendiri pun tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yeremia. Mereka menolak, mereka menangkap, mereka memukul Yeremia sebagai seorang nabi. Itu yang dirasakan oleh Yeremia.
Dia menderita bukan karena dosanya, tapi karena menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Barangkali kita Bapak Ibu Saudara-saudara juga bisa mengalami hal yang seperti dialami oleh Yeremia. Ketika kita menyatakan kebenaran itu, kita ditolak, kita dibenci oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran itu, oleh dunia yang tidak menginginkan kebenaran itu. Karena kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia tidak pernah menginginkan kebenaran. Mungkin kita pernah mengalaminya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan yang dialami oleh Yeremia, dia gambarkan pada ayat 19 tadi, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Rasa sakit, rasa sesak, penderitaannya yang begitu pahit, dia gambarkan itu seperti ipuh dan racun. Ipuh itu sejenis tanaman yang daunnya dan buahnya sangat pahit dan getahnya beracun. Sangat pahit. Tidak ada tandingannya. Seperti mungkin kalau pernah kita makan empedu, pahit, kalau obat belum seberapanya pahit. Kemudian digambarkan juga penderitaannya, yaitu dengan racun. Seolah-olah penderitaan itu membuat dia sudah mati, tidak mampu lagi melakukan dan berbuat apa-apa. Saking sakitnya, saking kesesakannya dia di dalam segala penderitaan yang dia alami, yang dia terima sebagai seorang nabi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini bagaimana kita menyikapi segala penderitaan di dalam hidup kita. Bagaimana kita membuat penderitaan itu menjadi berkat bagi diri kita, bahkan bagi diri orang lain. Bagaimana kita mengubah air mata itu menjadi mata air di dalam kehidupan kita. Itu yang mau diingatkan oleh firman Tuhan. Karena banyak sikap manusia dalam menghadapi segala penderitaan, kesusahan di dalam hidupnya. Apalagi mungkin remaja, ya pemuda-pemudi. Masalah studi, masalah kuliah, masalah pekerjaan, masalah karir. Masalah pasangan hidup. Yang susah bertemu dengan pasangan hidupnya ya. Padahal sebenarnya kita yang tidak membuka diri. Tuhan sudah tunjukkan tapi terlalu banyak kriteria kita. Makanya kalau diteringati mengenai kapan sih kamu menikah, kita malas mendengarnya ya. Bahkan kalau diajak acara-acara keluarga, pasti dia tidak mau. Karena apa? Pasti itu juga ditanya nanti, kapan ini pestanya, undangannya. Barangkali itu menjadi kesesakan bagi kita. Lalu bagaimana kita menghadapi semua penderitaan dan kesulitan itu dalam kehidupan kita? Karena berbagai cara orang menghadapi, ada yang panik. Sama seperti seseorang yang menghadapi kebakaran. Api, katanya berteriak-teriak. Padahal dia mondar-mandir di sana, tidak ada melakukan apa-apa, bahkan tidak menyelamatkan apapun. Sehingga api itu membakar
isi daripada rumah tersebut. Panik. Tidak tenang berpikir. Sama seperti mungkin sekarang ini banyak kali penipu-penipu ya. Di telepon, datang telepon, yang mengatakan anakmu mendapat kecelakaan. Sekarang di rumah sakit dan minta uang untuk jaminan rumah sakit. Atau mungkin dikatakan anakmu ditangkap polisi karena narkoba. Jadi ini mau buat perdamaian, transferlah uangnya untuk perdamaian. Kalau tidak dia akan masuk penjara. Banyak menipu sekarang kan? Kalau kita tidak tenang menanggapinya, kita akan masuk dalam tipuan itu. Panik. Ya, dibilang anaknya kecelakaan, tidak diteliti dulu. Dia tergesa-gesa berangkat dari rumah mengejar anaknya yang dikatakan di rumah sakit, dia kejar, rupanya dia yang kecelakaan. Karena panik. Padahal anaknya tenang-tenang saja di sekolah. Ada juga orang mungkin menghadapi segala persoalan dalam hidupnya dengan menyesali dan menyalahkan orang lain. Selalu menyalahkan dirinya, menyesali dirinya. Seandainya, dan seandainya. Selalu berandai-andai. Sehingga selalu mengeluh, bersungut-sungut, tidak bersyukur. Kalau orang yang sudah bersungut-sungut pasti sulit untuk bersyukur. Ada juga orang yang menghadapi segala kesulitan dan penderitaannya dengan putus asa. Makanya ada orang bunuh diri, putus asa, tak ada pengharapan lagi. Dia bunuh anaknya, bersama-sama minum racun dengan ibunya. Dia menghadapi kesulitan ekonomi, ditinggal suaminya. Ya, yang mungkin menikah lagi atau berselingkuh, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak mampu menghadapi itu dengan tenang. Dia putus asa. Sehingga dia mengakhiri hidupnya dan anak-anaknya dengan bunuh diri. Lalu apa yang kita lihat di dalam segala kondisi, situasi yang sulit demikian, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita belajar dari firman Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui Nabi Yeremia dalam hal ini. Dia tahu kok kesulitannya, dia ingat kesulitannya itu. Bahkan dia sangat menderita, dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu. Mulai ayat 19 sampai 20. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tertekan jiwanya. Tapi satu hal yang dia lihat di sana dan yang dia saksikan dalam firman Tuhan ini, pada ayat 21 dia katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dia bangkit dari penderitaannya. Dia bangkit dari kesesakannya. Dia tidak mau tinggal di situ. Dia tidak mau hanya meratapi penderitaannya, tapi dia keluar dari penderitaannya itu dan berharap hanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan pikirannya. Sehingga dikatakan pada ayat 22. Tak berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ia meratap di hadapan Tuhan. Ia menangis. Meratap. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan mengedungi. Itu makanya kitab ratapan ini, kalau dalam bahasa Batak Bibel, adung-adung nih si Yeremia, ratapan Yeremia. Dia menangis kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, menyatakan, mengungkapkan segala
ketertekanan jiwanya, kesesakannya, penderitaannya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Ia berharap akan pertolongan Tuhan. Ia sadar kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya. Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya, yang mau menyatakan seberapa jahat pun kita, seberapa besar pun dosa kita. Jika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan bersedia menerima kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan itulah yang disampaikan oleh Yeremia. Engkau melihat segala penderitaanku, pengembaraanku. Tuhan tahu dan dia yakini itu. Dan dia percaya itu. Segala apa yang terjadi di dalam hidupnya, maka dia berharap kepada Tuhan. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kebaikan itu bukan hanya mungkin kita nikmati, kita dapati, ya, dengan kondisi yang baik-baik saja, yang nyaman-nyaman saja, yang sukses saja. Bukan di sana kebaikan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap manusia mengalami kesesakan, penderitaan yang mungkin kita tidak bisa lihat dengan kasat mata kita sendiri. Tapi Tuhanlah pertolongan kita. Tuhan baik, Tuhan setia di dalam kehidupan orang-orang yang datang berserah kepadanya. Bahkan dikatakan pada ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kasih setia dan rahmat. Kasih setia, hesed. Kasih setia Allah itu adalah sebuah perjanjian bagi umatnya, bagi bangsa Israel, bagi kita sampai saat ini. Itu artinya hesed, kasih setia dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Allah kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, dan hingga kepada hidup orang-orang percaya pada saat ini. Sekali Allah berjanji, dia tetap memegang perjanjiannya. Bukan seperti manusia ya. Sekarang dikatakan A, besok sudah C atau Z. Sekarang menyatakan cinta setia, cinta kasih dan kesetiaannya kepada pasangannya, pacarnya, suaminya atau istrinya. Beberapa tahun kemudian cinta dan kesetiaannya berubah oleh semua keinginan-keinginan dunia ini. Tapi kasih setia Tuhan tidak seperti itu. Bahkan dikatakan tadi kasih setianya selalu baru tiap pagi, seperti fajar menyingsing. Tidak pernah terlambat bersinar. Kasih Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita. Rahmatnya, rahim, rehem, rehamim. Sifat Allah. Karunia Allah. Ibarat digambarkan rahmat itu seperti rahim seorang ibu. Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh rahim, memelihara kita. Sama seperti rahim seorang ibu, memelihara janin yang ada dalam kandungannya. Rahim itu menjaga
bayi yang ada, janin yang ada dalam kandungannya. Rahim itu memberikan pertumbuhan terhadap janin yang ada dalam kandungannya. Rahim itu menerima apa adanya janin yang ada di dalam kandungannya, rahimnya. Demikianlah sifat Allah itu, menerima kita apa adanya, memelihara hidup kita, membuat kita menjadi bertumbuh, menjaga kita dari segala hal-hal yang membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Kasih setia dan rahmat Allah di dalam hidup kita, itu yang diyakini oleh Yeremia di dalam hidupnya dan juga kepada kita saat ini. Dan kasih setia Tuhan bukan hanya pada saat sukacita, tetapi juga kita akan merasakannya pada saat menghadapi kesulitan dan penderitaan, yaitu melalui pertolongannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus yang hidup di masa kini. Bagaimana kita bersikap ketika menghadapi penderitaan? Kalau Yeremia menyaksikan, mengatakan, meyakini, mempercayai tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu yang menjadi topik minggu kita pada hari ini, pada minggu ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Dan bahkan dikatakan pada ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita, jangan panik, jangan resah, unang ganggu roham. Seperti saat kita berdoa, kita nyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Setelah amin, gimana ya Tuhan ya dengan doaku tadi? Bisa enggak ya terjadi itu ya? Betul enggak itu ya? Kita ragu. Kita sendiri ragu dengan apa yang kita doakan. Tapi Tuhan berperang, asalkan kita diam. Tuhan menolong kita, asal kita penuh dengan keyakinan berserah diri kepadanya, tidak bersungut-sungut, tidak panik, dan tidak kehilangan pengharapan di dalam kehidupan kita. Pengharapan itu adalah bagaikan sauh, sebuah kapal, sauh jangkar. Kapal itu bisa berlabuh di satu tempat, dia bisa di sana, walaupun gelombang laut menghantam dia, tapi dia tidak akan karam karena ada sauh yang menahan dia. Jangkar itu. Itulah iman percaya kita. Itulah yang menjadi sauh kita. Ketika gelombang hidup, pergumulan, penderitaan, kesesakan datang di tengah-tengah dunia ini, jangkar kita, sauh kita adalah iman percaya kita di dalam pengharapan kita. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Tapi kalau tidak ada lagi pengharapan, pasti dia akan mati. Sama seperti seorang yang sakit, kalau dia selalu mengsugesti dirinya, mati laku, mati laku, mati laku. Los hidup mabai di mati. Tapi kalau dia berharap, saya harus sembuh, dia sugesti dirinya. Sehingga dia mau mengikuti aturan dokter medis, dia makan obatnya, dia makan makanan yang diberikan kepadanya, dan dia mau menjaga pola hidup yang memberikan kepada dia kesehatan. Itulah tadi pengharapan. Selama ada pengharapan pasti ada kehidupan. Pasti kita bisa mengatasi segala persoalan dalam hidup kita. Tadi pagi kan hujan, ibarat sebuah payung juga gambarannya. Pengharapan itu ibarat sebuah payung. Tadi siang ibadah siang saya katakan, sebuah payung itu tidak bisa menghentikan hujan. Tapi payung itu bisa membuat kita berjalan di tengah hujan badai sekalipun, sehingga kita boleh sampai ke tujuan kita. Demikianlah pengharapan itu. Pengharapan tidak bisa menghentikan segala penderitaan dan kesesakan yang kita hadapi. Tapi dengan penderitaan kita dimampukan berjalan
untuk memenangkan segala pergumulan hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami, mengingatkan kami selalu Tuhan akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan rahmat-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami pergumulkan, yang membuat kami menderita, yang membuat kami kesesakan di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini penuh dengan penderitaan dan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau bukanlah dunia ini. Sehingga dunia ini selalu mendesak kami, menekan kami Tuhan untuk mengalahkan kami akan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami supaya kami kuat dalam segala penderitaan. Penderitaan itu bisa kami ubah menjadi sebuah berkat bagi kami, menempah kami untuk semakin kuat di dalam pengharapan di dalam Tuhan, melalui iman percaya kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkatilah firman-Mu, berkati kami semua dalam segala pergumulan kami, dalam segala pengharapan kami Tuhan. Tuhan menangkan kami untuk setiap pergumulan dan penderitaan itu. Sama seperti Yeremia dalam hal ini, dia senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan segala pergumulannya, karena dia yakin dan percaya kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini bahwa saudara-saudara kami yang dalam penderitaan, yaitu yang diakibatkan gempa bumi di Tarutung, Sumatera Utara. Tuhan tahu percis apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami, apa yang mereka terima, apa yang mereka derita. Yaitu bagi orang-orang, saudara-saudara mereka Tuhan, yang kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, bahkan juga rumah-rumah mereka yang rusak, bahkan gereja juga Tuhan, banyak yang rusak. Kiranya Tuhan, Engkau menguatkan iman pengharapan kami. Engkau yang menolong mereka. Dan di dalam segala peristiwa itu, Engkau menyatakan segala kuasa-Mu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi semuanya itu, jika kuasa-Mu Kau nyatakan melalui kejadian alam, melalui gempa bumi tersebut Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk senantiasa mengingatkan kami, supaya kami senantiasa berserah diri kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini dalam segala penyakit yang mereka derita, yang dirawat di rumah sakit dan juga di rumah. Situa Joseph Tampu Bolon, David Situmorang, Angginada Sri Dewita Hutapea, Mulo Ferdinand Sirait, Pendeta DP Pancaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, DJ Situmorang, Nyonya Dr. Andus M4D Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Situa Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Lilina Boru Sirait, dan juga semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, nama-nama mereka yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan pengharapan untuk mengalahkan segala penyakit jasmani di tubuh mereka dengan kekuatan, yaitu iman mereka kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah memberi, sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Padaku dan Kristus sudi menebus yang indah bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku
kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Musik saja memuji Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan akibat Tuhan siapa padaku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tahu yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Doa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.